Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatiana Aulia Januar dengan NIM 2301006444447. Saya berasal dari jurusan PGSD kelas 2023L. Sekarang saya sudah ada di rumahnya Pak Rosidin, wali kelas 5 di SDN Cokro Kembang 2. Ini saya akan mewawancarai beliau mengenai P5. Saya mengambil poin tentang gotong royong. Terima kasih mahasiswa baru. Ini juga alumni dari SD Cokro Kembang. Terima kasih menyempatkan waktu ke rumah saya untuk menimba ilmu. Namun dalam pelaksanaan ini belum semaksimal mungkin Bapak menyampaikan. Jika ada kurang bisa ditambah. Untuk perkenalan cukup dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk pertanyaannya yang pertama, Bapak, bagaimana pentingnya dampak elemen gotong royong pada kehidupan siswa-siswi? Yang pertama kaitannya dampak elemen untuk lingkungan siswa-siswi. Untuk lingkungan kami mulai sejak adanya Adiwiyata itu sudah dikenalkan dengan adanya sifat gotong royong. Jadi untuk adanya istilah P5 yang sekarang dikumandangkan ini, kita tidak terlalu jauh, namun berdampingan dengan Adiwiyata, sehingga elemen gotong royong yang kaitan dengan pembelajaran yang ada di sekolah kami, di situ ada manfaatnya bagi siswa, sehingga siswa setiap kali dalam pembelajaran yaitu diadakan yaitu model kita belajar membersihkan lingkungan, kemudian dalam kita mengatur waktu dalam pembelajaran, kemudian menindaklanjuti dengan kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya kita bersifat sosial pada anak didik kita, terus anak didik kita bisa saling membantu mengarahkan teman lain yang sudah bisa, sehingga dalam implementasi yang dilakukan di SD Cokro itu sangat bermanfaat dan siswa antusias dalam kegiatan sehari-hari tanpa sifatnya paksaan. Namun di dalam pelaksanaan kadang-kadang itu antara satu dengan lain mungkin beda cara, namun tujuannya sama. Kemudian Pak, bagaimana metode dalam menerapkan gotong royong tersebut? Metode yang saya lakukan dalam pembiasaan yaitu sebelum pembelajaran, kemudian pembelajaran, di akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran, dalam sifat gotong royong yang dilakukan oleh anak kami yang diberlakukan dengan kurikulum Merdeka ini, yang pertama yaitu mengatur tugas piket yang ada di kelas tanpa ada paksaan, yang piket itu dibuat anak sendiri tanpa permintaan dari bapak ibu guru, kemudian menulis sendiri atas pilihan sendiri, dan mereka melaksanakan sesuai yang dilakukan itu kalau kita sebelum belajar. Kemudian di dalam yang selanjutnya di dalam kelas anak saya berikan motivasi. Yang motivasi itu kaitannya dengan mereka tidak lain adalah mereka itu bisa melakukan, contohnya kita mengerjakan sesuatu dalam apa yang telah sampaikan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Kemudian kita mencoba bagaimana cara kita melakukan sesuatu sehingga apa dilakukan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan. Namun tidak hanya satu poin saja, namun kegotong royongnya yaitu apabila temannya yang tidak bisa melaksanakan sehingga dibantu. Contohnya kita berdiskusi membuat tim yang dibuat kelompok. Kelas kami karena jumlahnya terbatas sehingga yang kami buat 3 kelompok dan masing-masing punya timnya sendiri.
untuk mensatukan membuat ide-ide gagasan yang dilakukan dalam pembelajaran terutama dalam komputer. Pada kelompok tersebut diberi tugas seperti apa Pak? Contohnya anak membuat temanya anak itu bersifat sosial kepada temannya dengan judul, kemudian dibuat video, kemudian ditampilkan melalui layar slide, kemudian dilihat oleh kawan-kawannya, dan Pak Guru atau Ibu Guru nanti menyeleksi mana yang terbaik, akan diberikan istilahnya surprise bagi mereka, bagi yang di antara kelompok itu yang terbaik. Jadi semuanya dapat surprise, namun yang terbaik lebih diutamakan. Jadi pada pembentukan kelompok itu pada setiap mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran tertentu? Hanya tertentu, yang kalau setiap mata pelajaran tidak mungkin. Misalkan saya membuat ide itu ya satu, yang pertama gotong royong itu yang berkaitan dengan musyawarah dalam pembentukan kelas untuk pelajaran PPKN. Kemudian membuat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi kaitannya dengan seni budaya. Jadi dalam pembentukan kelompok itu ada timnya, dan mungkin anak-anak bisa melihat sendiri ketika kita hasil karyanya ditampilkan melalui slide. Jadi saya dokumenkan, kemudian di situ anak bisa melihat dirinya bahwa mereka itu bisa. Kemudian saya suruh mencoba jadi gurunya, misalnya ada teman-temannya menceritakan misalnya ini dan seterusnya. Misalkan di situ kemarin membuat istilahnya kaitannya memberikan sesuatu pada orang lain, caranya bagaimana, kemudian ditambah yang lain, misalkan mereka membuat alur cerita yang dengan batas waktu bisa buat antara 5 sampai 10 menit. Untuk penilaiannya sendiri dari Bapak itu seperti apa dalam menilai karya siswa tersebut dalam tugas kelompok ini? Dalam penilaian yang pertama dari tema yang diambil, kemudian tokoh yang melakukan, kemudian alur ceritanya, dan akhir kesimpulan. Dari 4 poin itu saya buat, kemudian mereka bisa menanggapi. Jadi yang terbaik tidak harus merasa paling baik, yang kurang bisa ditambah. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Kemudian saya ingin menanyakan, sebagai guru, langkah apa yang harus kita lakukan agar siswa terus menerapkan gotong royong tersebut Pak, selain dari lingkungan? Langkah yang perlu dilakukan oleh siswa yaitu tidak hanya di sekolah. Saya berupaya untuk anak didik kami ketika sudah diberi materi, sudah mempraktekkan di sekolah, namun dia saya harapkan bisa di lingkungan keluarga juga bisa dilaksanakan. Contohnya, misalkan dari keluarga itu jumlahnya terbatas, sehingga sebelum kita berangkat sekolah, mungkin dalam pagi hari kita menyiapkan alat sekolah, kemudian kita membantu orang tua sehingga dapat meringankan daripada beban dari orang tua ketika anaknya mau berangkat ke sekolah. Yang kedua kaitannya dengan kegiatan sosial. Mereka ini sudah dibudayakan di sekolah kami yang kaitannya dengan donasi. Donasi itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak, contohnya yaitu iuran tanpa dibatasi, kemudian di situ nanti digunakan untuk membantu temannya yang sedang mengalami ada musibah dan terusnya. Itu dari anak-anak sudah ini dipedulikan untuk kegotong royongan pada yang lain. Kan pada proyek P5 itu pasti kita menghasilkan karya ya, anak-anak menghasilkan karya. Nah, karya tersebut apakah juga dipromosikan kepada masyarakat atau dijual belikan? Sementara kami baru mengenyam yaitu P5 yang baru ini. Jadi sekaligus saya baru mencoba membuat aksi nyata, kemudian belum kita ke arah ke situ karena kami pun baru melaksanakan diklat IKN, sehingga dalam implementasinya itu masih terbatas, sehingga
untuk dipaparkan pada masyarakat. Untuk saya sendiri yang kelas 5 baru setengah semester belum sampai ini, baru mencoba, dan nanti tindak lanjutnya pasti akan arahnya bisa dipaparkan oleh masyarakat. Namun saya memaparkan melalui di grup dari kelas 5. Jadi orang tua pun apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan di kelas, kegiatan praktek dan seterusnya, pasti saya berikan foto atau di situ video yang kaitannya dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Untuk sekarang ini Pak, menurut Bapak, apakah Bapak kesulitan dalam menerapkan kurikulum baru ini atau lebih mudah dengan kurikulum lama? Menurut Bapak sendiri? Menurut saya karena masih belajar, awalnya kita baru saja kita menyelesaikan kurikulum 13. Itu saya anggap ya untuk belajarnya itu agak tambah beban karena satu KD biasanya di situ ada beberapa mata pelajaran. Namun kalau ini hanya satu pelajaran, misalkan PKN Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, IPA, IPAS dan sebagainya. Nah itu bisa dikondisikan. Namun saya pribadi karena baru menerima itu hanya baru setengah semester, dan itu pun belum istilahnya 100% kami terima. Sebenarnya kalau kita gunakan itu apabila siswa itu sudah bisa atau anak itu sudah mampu, itu lebih mudah ke P5 ini yang kita lakukan. Namun kadang-kadang kan kita tidak boleh menekan anak itu kamu harus bisa ini dan seterusnya. Jangan langkah saya sampai di mana anak itu akan bisa. Sebenarnya kalau menggunakan ini, kalau kita betul-betul bisa itu dapat meringankan, asalkan itu catatannya siswa harus komitmen. Menurut Bapak sendiri kan dengan adanya kurikulum baru ini, pada sikap siswa atau aktivitas siswa apakah berbeda dengan tahun sebelumnya saat siswa menggunakan kurikulum 13? Ya sementara ini yang saya pegang kan mereka sudah berawal dari kelas 4. Ya, kelas 4 sudah mengalami 1 tahun kurikulum merdeka. Kemudian mereka di kelas 5. Nah, namun antara guru satu dengan guru lain itu kan berbeda cara mengajarnya, cara memberikan contoh. Nah, kami sendiri secara pribadi ya anak itu bisa interaksi sebenarnya. Namun kendala saya itu ada salah satu siswa yang misalkan diberi tugas lebih berat daripada temannya, mereka merasakan tidak sampai ke situ. Contohnya itu anak kami, anak laki-laki satu-satunya itu bila diberikan contoh seperti ini, dia malah membelot. Itu perlu pemikiran yang lebih serius, karena kalau saya pribadi sebenarnya kalau anak itu semuanya bisa, tidak ada IQ-nya rendah, itu kami bisa berjalan. Namun kalau kendalanya satu, faktor keluarga kurang mendukung. Misalkan anaknya berada di sini ikut mbahnya, orang tuanya di Surabaya. Kemudian orang tua, apa Pak pelajaran kurikulum merdeka? Apa Pak asesmen nasional? Kan belum tahu. Lah orang tua mbahnya yang ada di situ kan jadi yang kami tanyakan pada orang tua, ya sebisanya aja Pak. Ya, saya kan tidak ada paksaan sekarang. Kalau misalkan diperbolehkan, memang kan anak tidak boleh ditinggal kelas. Nah sekarang itu kan bebannya guru itu tidak boleh ditinggal kelas, sekarang harus naik semua. Sehingga apapun yang dimiliki hanya sebatas kemampuan yang diperoleh oleh mereka. Namun yang IQ-nya tinggi, dia semakin bisa. Baik Pak, bagi Bapak sendiri sebelum menerapkan konsep gotong royong ini, apakah Bapak membuat rencana seperti rencana ditulis ataupun di print seperti itu Pak?
Kalau saya pribadi selalu melihat pada buku panduan, belum melihat hal yang lain melalui internet. Jadi pembelajaran saya tidak tergantung pada buku, melihat contoh-contoh yang ada di internet sebagai langkah akan mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang saya usaha ini namun gagal, kadang-kadang sudah ini berhasil. Tergantung itu materi yang mudah atau materi yang ringan. Namun kalau tentang materi gotong royong, saya hanya berpacu pada di situ ada istilahnya kalau K13 itu namanya silabus dan terusnya. Nah itu kan ada panduannya, saya bisa mengacu itu. Namun kalau kita mencari bahan yang lain itu tidak asing lagi, karena kita murid kami sudah mengalami itu, dan saya coba untuk semuanya bisa menggunakan Chromebook mencari solusi yang terbaik bagaimana. Tugas-tugas apapun yang kami lakukan, usahakan hasil karya sendiri, jangan langsung dari orang lain, dan nanti dibawa ke sekolah, ditanyakan Pak Guru, kemudian nanti dibahas kesulitannya di mana. Itu sering saya gunakan. Kalau di rumah Anda punya Android, di sekolah ada Chromebook, bisa dimanfaatkan. Jadi anak-anak itu kata gurunya ada kepentingan, Pak pinjam Chromebook, bisa digunakan. Dan Chromebook itu passwordnya beda-beda. Misalkan dari saya passwordnya ini, dari guru yang lain passwordnya ini. Jadi anak itu kalau buka, Pak minta passwordnya jenengan, Pak minta passwordnya Bu Anu. Jadi kalau hanya membuka tidak bisa kalau passwordnya tidak dibuka. Sekarang menggunakan Chromebook. Jadi di SD 2 Cakrokembang ini sudah mulai menggunakan teknologi yang canggih seperti itu ya? Alhamdulillah, mulai dari kelas 4 saya upayakan, karena konsep saya yaitu itu bukan semacam istilahnya ekstra, namun saya berusaha jam kosong bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian nanti ketika mereka sudah ada kegiatan asesmen, dia sudah kelas 5 itu saya sendiri yang melaksanakan itu. Anak-anak tidak kesulitan akan masuk ke link itu, bagaimana caranya sudah bisa. Jadi kelas 4 sudah dibebani, kemudian saya tarik ke kelas 5. Kelas 5 awal itu sudah mulai, karena semester 1 kelas 5 sudah melakukan AMTK. Jadi Chromebook itu menunjang asalkan satelitnya normal. Sejauh ini Pak, apakah pernah ada orang tua siswa yang merasa keberatan dengan adanya kurikulum baru ini? Seperti kadang kan anaknya biasanya, Bu, aku besok disuruh bawa ini gitu. Apa pernah ada orang tua yang protes tentang ya, untuk kelas kami malah menanyakan pada kami, Pak, P5-nya apa untuk minggu depan? Ya, orang tua rata-rata mendukung, tidak ada keberatan. Misalkan kemarin dalam buku kan tidak ada, saya keluar dari jalur, yaitu membuat P5 yang kaitannya untuk yang sebelumnya kan sudah ada membuat batik cap, batik almentornya sudah dipromosikan di 17 Agustus, ada yang laku 1. Dan saya hanya ide apa yang kamu buat, ini dari Pak Guru tidak ada, kan AMPK baru selesai, itu tidak buat P5. Ternyata anak-anak yang putri itu punya gagasan, Pak saya ingin membuat ini, bahannya ini dan terusnya, coba nanti dicatat apa bahannya ini dan terusnya. Ternyata mereka membuat makanan. Makanan itu dibuat di koperasi, kemudian diolah di situ, terus barangnya jadi dimakan bersama. Itu pun sudah komitmen mereka. Jadi tidak ada sejauh ini Pak? Tidak ada. Namun yang laki-laki masih mogok, karena di hobinya itu mereka bidang pertanian, karena saat ini musimnya musim kemarau, jadi karena itu tanahnya itu sering meresapnya cepat, jadi tidak bisa kami gunakan untuk membuat perkebunan yang dapat dimanfaatkan mulai praktek sampai hasilnya. Hanya saya sendiri memberi contoh pada anak, ini loh tanaman ini, misalnya di awal kita membuat tampakan dari
tanaman terong, tanaman cabai, kemudian ada satu lagi itu lidah buaya, yaitu kan dibuat polybag. Kemudian kalau sudah besar, polybag itu dipotong kemudian dimasukkan ke dalam tanah supaya tanaman itu tidak hanya jangka waktu pendek, jangka waktu panjang pun kita gunakan. Jadi sebenarnya teknik saya itu untuk menggunakan perkebunan itu sudah ada, namun karena cuaca seperti ini tidak bisa mendukung, pun kemudian kalau pupuknya sudah berusaha membuat dari sekulan dari pace yang diolah anak-anak. Sejauh ini apakah ada kendala-kendala dalam melaksanakan kurikulum baru ini, Pak? Apakah ada kendalanya? Alhamdulillah, kalau kendalanya satu, materi saya itu terus terang IKM baru setengah semester, kendalanya satu itu. Buku tercukupi, terus kemudian LKS tercukupi. Peralatan yang kita gunakan kendalanya kalau kita di dalam perdesaan itu temanya kan hanya sampah, pengolahan sampah, perkebunan, belum ke jenjang yang lain. Jadi kalau kita yang ada di lingkungan itu yang bisa kita lakukan hanya yaitu pengolahan sampah, kemudian sampah itu dibuat organik, kemudian baru dimanfaatkan untuk tanaman. Jadi lainnya belum ke arah ke situ karena kita beradanya di pedesaan. Hanya satu lagi yang kemarin sudah membuat yaitu batik tadi dari daun-daun yang kita tanam di sekitar sekolah. Jadi hasil karya itu tadi yang kaitannya dengan pemanfaatan limbah, yaitu hanya buat hiasan, kemudian membuat itu tempat tisu dan seterusnya, tempat bunga dan seterusnya, itu hanya seperti itu. Dalam kelas Bapak sendiri yang diajarkan, apakah ada satu atau dua siswa yang bandel atau tidak mengikuti perintah gitu? Ternyata ada satu anak yang menjadi paling membandel. Satu anak yang atas nama anak itu anak laki-laki, ya saya aturkan tadi ikut mbahnya. Mungkin bisa sebutkan nama anaknya, boleh tidak? Di inisial saja, Pak. Inisial, R. inisialnya R ya, istilahnya R. Itu orang tuanya berada di Surabaya, laki-laki dan perempuan. Ya. Di situ mbahnya, tempatnya di Barat Idul, gitu. Dan mereka itu IQ-nya rendah. Kemudian kalau tersinggol masalah satu dengan temannya, akibatnya dia mogok untuk kemudian pulang. Mogok pulang, itu yang menjadi kendala. Akhirnya mbahnya saya telepon. Kemudian solusinya dengan alasan ini, kok sudah pulang, ini ada lagi, bisa balesin ini dan seterusnya. Kemudian besok ini harus masuk ini nih. Akhirnya mbahnya datang ke sekolah, kemudian bercakap-cakap. Ya. Jadi antara yang diutarakan mereka pada mbahnya dengan yang saya terima langsung itu mungkin berbeda yang diucapkan. Mungkin mbahnya salah persepsi, dikira ini dan seterusnya. Akhirnya sekarang sudah menyadari, walaupun mereka itu over, terlalu pede, dan kemudian pede bisa enggak apa-apa. Wis pede, misalkan saya beri pelajaran matematika, kemudian dia wis enggak masuk di sini, malah dolanan sendiri. Ya sendiri, pokoknya ada apa misalkan di sini botol minuman kan bawa sendiri anak sekarang itu. Duduk kan gitu. Pelajarannya no. Kemudian duduknya pun mereka tidak duduk aku sedang belajar, duduknya dengan tidur, pokoknya semaunya. Hingga saya silakan. Namun teman-temannya bisa menyadari bahwa yang normal jangan mengganggu yang kurang inisiatif itu. Jadi harapkan anak-anak sudah tahu. Padahal tempatnya maunya di tengah, di belakang. Sekarang depan guru, itu depan guru malahan. Ini dia tidak biasa santai. Yang menjadi kendala yaitu dalam pembelajaran saya katakan tadi yang mogok satu, kemudian kelompoknya itu ya tidak mau peduli, ya nggak ada nilai, tidak apa-apa.
Wis gak nilai enggak apa-apa, yang penting ini Pak saya kan udah masuk dan intinya itu. Dalam menerapkan pembelajaran sendiri, Bapak apakah pernah menggunakan metode ice breaking? Saya istilah-istilah yang seperti itu, metode yang secanggih itu saya belum sampai ke situ, karena kita kan berada di pedesaan, dari kemampuannya itu belum semuanya mampu, kan masih bimbingan, sehingga yang gunakan metode dalam pembelajaran yaitu antara lain metode ceramah, terus metode karya, terus ada diskusi, terus kemudian yang terakhir yaitu kita literasi dengan temannya. Itu yang kita lakukan. Yang penting anak itu bisa bicara lawan siswa, misalkan ini bisa jago, yang penting bisa bercakap-cakap. Karena kalau pembiasaan nanti literasinya bagus, insya Allah kedepannya itu akan menunjang mereka. Karena yang kita diharapkan sekarang itu literasi dan numerasi. Jadi keduanya itu berkaitan. Istilah literasi membacanya itu bagus, insya Allah nanti ke numerasinya dia akan berkembang. Bapak sendiri sejauh ini apakah pernah mendengarkan keluhan siswa seperti Pak ini materinya terlalu susah Pak gini. Nah, anak kami saya gimana ya, dari tahun yang dulu sampai sekarang yang saya berada di SD 2 Cokrombang itu, yaitu baru pertama kali di kelas 5 ini anggar ketemu matematika. Nah malah dia kan saya nyanyikan gini, nyanyinya matematika itu paling asik dan seterusnya seperti model pramuka itu. Ternyata mereka menjawabnya bukan asik, bukan menyenangkan, mematikan. Nah itu yang saya menjadi masih terkesan di hati. Kok mematikan gimana? Nah sulit. Itu hanya beberapa anak. Namun yang demen, yang suka, mereka itu langsung antusias ini dan terusnya. Padahal kita menggunakan batu, menggunakan lidi, pakai media, kemudian pakai tangan, kemudian hitungan secara menggunakan itu jari dan terusnya. Padahal itu coba, namun mereka yang memang itu mengatakan matematika itu paling mematikan. Nah itu. Namun yang sudah padahal saya berikan kelas 5 harus bisa 1 memiliki akar pangkat 2, akar pangkat 3 dan seterusnya. Paling tidak kamu sudah punya contekan untuk menghafalkan. Jadi setiap kali saya suruh bawa, jika belum bisa tak suruh buka lagi. Itu saya bebankan pada anak-anak ketika masuk kelas 5 harus punya catatan itu nanti. Kedepannya kamu kelas 6 itu tidak masih ingat. Jadi rata-rata anak didik Bapak itu sudah bisa mengikuti P5 ini dengan baik ya Pak? Ya alhamdulillah, saya berikan cara nilainya ya belum baik, di sini baru cukup baik. Karena saya sendiri baru 1 semester melakukan. Nah kebetulan satu rumah, saya guru kelas 5, istri saya juga kelas 5, anak saya juga kelas 5. Kita selalu sharing walaupun beda sekolah, beda kecamatan. Itu untuk sharing itu apa ini dan terusnya. Itu kecuali itu juga saya mengambil dari yang ada di internet. Sudah cukup menurut saya informasi yang diberikan oleh Pak Presiden. Terima kasih teman-teman sudah menyimak perbincangan kita dari awal sampai akhir. Nah, apabila ada perkataan saya yang kurang memungkinkan atau masih salah, saya mohon maaf ya. Soalnya saya juga baru belajar. Untuk dari itu, sekian perbincangan podcast saya bersama Pak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.